Satu di antaranya tewas. Akam, seorang warga desa Margasari, Kelurahan Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendengar suara benturan keras saat peristiwa naas itu terjadi. Saksi mata itu berada di rumahnya yang terletak 500 meter dari lokasi kejadian. Desa tempat tinggal berada bersebelahan dengan Jalan Tol Cipularang kilometer 92. Setelah tiba di lokasi, Akam pun melihat sudah banyak mobil yang terlibat kecelakaan. Dia juga membantu proses evakuasi beberapa korban dan menepikan mereka ke sisi ruas jalan tol. Para korban pun panik, ada yang menangis bahkan histeris. Ia melihat adanya korban tewas akibat terjepit yang usianya masih anak-anak. Korban tersebut duduk di belakang kursi pengemudi yang ditempati ibunya. Akan menduga anak tersebut tewas akibat terjepit kursi pengemudi, di mana bagian belakang mobil jenis MPV tersebut ditabrak kendaraan lain. Diketahui korban yang meninggal dunia bernama Salsabila. Anak usia 13 tahun tersebut berstatus pelajar dan tinggal di Desa Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sementara pengemudi mobil yang ditumpangi Salsabila bernama Kartika Eka Putri yang tinggal di alamat yang sama. Kartika masuk dalam daftar korban luka berat dalam kecelakaan tersebut. Para korban kecelakaan tol Cipularang pun dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara itu, salah seorang saksi mata lainnya, Ainul Yakin, mengatakan saat kejadian, kondisi arus lalu lintas di jalur B Tol Cipularang, kilometer 92, dalam kondisi padat dan sedang ada perbaikan jalan. Posisi kendaraan yang ia tumpangi saat itu menjadi kendaraan yang terjepit oleh truk tronton yang terguling. Ainul juga memastikan kecelakaan itu berawal saat sebuah truk menabrak beberapa kendaraan. Posisi mobil Suzuki XL7 yang ia tumpangi terjepit oleh muatan truk tronton dan sejumlah kendaraan lainnya yang ikut tertabrak. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. 4 penumpang dan 1 pengemudi itu harus keluar dari kendaraan melalui jendela mobil. Ainul saat itu hendak pulang ke Bekasi setelah dari kota Bandung. Dia juga mengatakan bahwa kondisi jalan saat itu sudah diguyur hujan sehingga tertutup oleh kabut. Sebelumnya diberitakan bahwa Senin sore sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan karambol terjadi di ruas tol Cipularang. Lokasi kejadian masuk ke wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di tol Cipularang mengarah ke Jakarta sempat ditutup. Dari laporan yang dihimpun, dalam kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan dengan jumlah korban mencapai 28 orang, yang 1 diantaranya meninggal dunia. Kejadian mah ya awalnya mah ya itu mobil kontainer udah. Mobil kontainer. Bang, ketika kejadian itu lagi hujan deras atau gimana sih? Hujan deras. Hujan deras. Saat itu posisi abang ini lagi di rumah. Lagi di rumah. Kedengarannya kayak gimana sih bang suaranya? Ya, kedengarannya ya langsung repet, langsung meledak. Oh, kayak suara benturan keras gitu ya. Ya. Dari situ berarti abang langsung ke lokasi kejadian ini. Apa sih bang yang abang saksikan saat tiba di lokasi kejadian bang? Ya udah banyak aja mobil yang berserakan, yang pada pinggir yang udah pada penyok. Oke. Terus yang saya datang ke situ, yang ngebantuin kardusnya itu kan acak-acakan ya, sambil bantuin yang kegencet itu bang. Bisa digambarin nggak bang situasinya? Apakah mungkin ada yang langsung penumpangnya langsung pada keluar mobil sambil nangis atau gimana sih bang situasinya bang? Ya kalau itu udah jelas bang. Panik pasti. Panik. Ya. Kalau itu udah jelas. Apalagi yang kegencet itu ada anak kecil. Ada anak kecil umuran sekitar 2 tahun lah kurang lebih.
Nah, mereka itu keluar dari mobil menyelamatkan diri itu ke pinggir jalan tol ini atau langsung dibawa sempat mungkin ke rumah warga atau gimana bang? Langsung dibawa ke mobil ambulan bang. Oh, nggak berselang lama ya? Iya, langsung begitu keluar dari mobil yang kecelakaan langsung dibawa ke ambulan. Kalau orang-orang yang lainnya menepinya kemana bang? Ke sebelah sana gitu? Yang mananya bang? Itu yang selamat itu hari ini? Yang selamat ya di pinggir dulu, pinggir mobil ambulan datang langsung dibawa. Ya. Berarti ngelihat dalam kondisi luka-luka mereka Lihat. itu menepi gitu bang? Ke pinggir-pinggir jalan itu gitu? Ngelihat bang. Nah kan emang yang pada keluar dari mobil, dari sekian banyak mobil kan 17 mobil dari sini nih sampai depan sana tuh, sampai ada pelang itu tuh, ada pelang rambu-rambu itu. Kalau kontainer kan di sini nih, di depan mobil ini nih, mobil apa ini? Ini yang paling parah itu ya 2 mobil itu, yang 3 sama yang nyebrang ini. Yang Bang, paling parah. kan ada korban wafat ya bang ya? Ada. Akibat kejadian ini. Abang sempat menyaksikan kondisi korban nggak bang? Atau Menyaksikan. memang posisinya terjepit atau gimana sih bang? Posisinya dia terjepit, jadi si perut ini jadi ketimpa sama bangku emaknya itu. Emaknya kan jadi supir tuh. Emaknya supir di depan? Depan. Mobilnya kalau nggak salah mobil apa ya, jenis Avanza. Mobilnya warnanya warna putih susu. Yang korban meninggal ini artinya meninggal langsung di lokasi kejadian? Meninggal langsung atau kejadian. sempat dibawa ke rumah sakit? Langsung. Bang izin, berarti pertama kali dapat kabar keluarga ini menjadi korban kecelakaan Cipularang itu dari mana sih bang? Awalnya cerita sih, saya lagi kirim paket ya, terus ada orang nonton berita, kebetulan beritanya itu ada kecelakaan beruntun di tol Purbalenyi. Nah, kebetulan ayah saya sedang ada di Bandung. Nah, dari situ saya tanya orang rumah dan tanya orang tua saya dulu terlebih dahulu, nggak ada kabar dan handphonenya juga nggak aktif. Akhirnya tanya orang rumah. Nah, saya tanya, Abah udah balik belum? Ternyata belum balik. Nah, dari situ saya cari tahu. Akhirnya ayah saya ada di lokasi kecelakaan. Dan alhamdulillahnya sih ayah saya dan keluarganya semuanya selamat, hanya butuh penanganan saja. Ya. Bang, di dalam mobil itu berarti ada siapa aja sih bang? Ada bapak saya, ada umi, adik, dan kakak ipar. Dan sama anaknya. Anaknya ada 2. Ada Berarti 2. Total ada 6 orang di dalam Iya, mobil. ada 6 orang. Bang, saat ini tadi sempat diceritain juga ya bang bahwa kakak ipar itu sempat video call ketika kejadian ya bang? Iya, itu gimana benar. sih bang? Nah, dia video call sama adik saya bahwa dia sedang kecelakaan dan posisinya itu masih di dalam mobil. Pas setelah itu dia langsung ada petugas yang menyelamatkan dia udah nggak sadar lagi ya. Bang, saat ini berarti semuanya sudah mendapat tindakan di kamar ya bang? Alhamdulillah semuanya sudah dapat kamar sih. Cuma besok ada penanganan untuk Umi dan kakak ipar saya aja. Penanganannya tuh tindakan operasi atau gimana? Iya, tindakan operasi besok. Tindakan operasi. Di jam 7 pagi kalau nggak salah sih. Bang izin kalau boleh tahu tujuan ke Bandung itu apa ya bang? Oh, itu adik saya itu pindah rumah. Acaranya sih itu, dan orang tua saya hanya ini mengantarkan ya, namanya anaknya pindahan. Ya. Berarti mengantarkan adiknya ya bang? Iya, adik pindahan ke rumah suaminya di Bandung.
Cikasari, Kelurahan Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendengar suara benturan keras saat peristiwa naas itu terjadi. Saksi mata itu berada di rumahnya yang terletak 500 meter dari lokasi kejadian. Desa tempat tinggal berada bersebelahan dengan Jalan Tol Cipularang kilometer 92. Setelah tiba di lokasi, Akam pun melihat sudah banyak mobil yang terlibat kecelakaan. Dia juga membantu proses evakuasi beberapa korban dan menepikan mereka ke sisi ruas jalan tol. Para korban pun panik, ada yang menangis bahkan histeris. Ia melihat adanya korban tewas akibat terjepit yang usianya masih anak-anak. Korban tersebut duduk di belakang kursi pengemudi yang ditempati ibunya. Akam menduga anak tersebut tewas akibat terjepit kursi pengemudi, di mana bagian belakang mobil jenis MPV tersebut ditabrak kendaraan lain. Diketahui korban yang meninggal dunia bernama Salsabila. Anak usia 13 tahun tersebut berstatus pelajar dan tinggal di Desa Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sementara pengemudi mobil yang ditumpangi Salsabila bernama Kartika Eka Putri yang tinggal di alamat yang sama. Kartika masuk dalam daftar korban luka berat dalam kecelakaan tersebut. Para korban kecelakaan tol Cipularang pun dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara itu, salah seorang saksi mata lainnya, Ainul Yakin, mengatakan saat kejadian, kondisi arus lalu lintas di jalur B Tol Cipularang, kilometer 92, dalam kondisi padat dan sedang ada perbaikan jalan. Posisi kendaraan yang ia tumpangi saat itu menjadi kendaraan yang terjepit oleh truk tronton yang terguling. Ainul juga memastikan kecelakaan itu berawal saat sebuah truk menabrak beberapa kendaraan. Posisi mobil Suzuki XL7 yang ia tumpangi terjepit oleh muatan truk tronton dan sejumlah kendaraan lainnya yang ikut tertabrak. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. 4 penumpang dan 1 pengemudi itu harus keluar dari kendaraan melalui jendela mobil. Ainul saat itu hendak pulang ke Bekasi setelah dari kota Bandung. Dia juga mengatakan bahwa kondisi jalan saat itu sudah diguyur hujan sehingga tertutup oleh kabut. Sebelumnya diberitakan bahwa Senin sore sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan karambol terjadi di ruas tol Cipularang. Lokasi kejadian masuk ke wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di tol Cipularang mengarah ke Jakarta sempat ditutup. Dari laporan yang dihimpun, dalam kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan dengan jumlah korban mencapai 28 orang, yang 1 diantaranya meninggal dunia. Pas kejadian mah ya awalnya mah ya itu mobil kontainer udah. Mobil kontainer. Bang, ketika kejadian itu lagi hujan deras atau gimana sih? Hujan deras. Hujan deras. Saat itu posisi abang ini lagi di rumah. Lagi di rumah. Kedengarannya kayak gimana sih bang Ya, suaranya? kedengarannya ya langsung bepet, langsung meledak. Oh, kayak suara benturan keras gitu ya. Ya. Dan itu berarti abang langsung ke lokasi kejadian Langsung ke lokasi. ini. Apa sih bang yang abang saksikan saat tiba di lokasi kejadian bang? Ya udah banyak aja mobil yang berserakan, yang pada pinggir yang udah pada penyok. Oh, Terus yang saya datang ke situ ya ngebantuin kardusnya itu kan acak-acakan ya. Sambil bantuin yang kegencet itu bang. Bisa digambarin nggak bang situasinya? Apakah mungkin ada yang langsung penumpangnya langsung pada keluar mobil sambil nangis atau gimana sih bang situasinya bang? Ya kalau itu udah jelas bang. Panik pasti. Panik. Ya, bang, ya. Kalau itu udah jelas. Apalagi yang kegencet itu ada anak kecil. Ada anak kecil umuran sekitar 2 tahun lah kurang lebih.
Nah, mereka itu keluar dari mobil menyelamatkan diri itu ke pinggir jalan tol ini atau langsung dibawa sempet mungkin ke rumah warga atau gimana bang? Langsung dibawa ke mobil ambulan bang. Oh, nggak berselang lama ya? Iya, langsung begitu keluar dari mobil yang kecelakaan langsung dibawa ke ambulan. Kalau orang-orang yang lainnya menepinya kemana bang? Ke sebelah sana gitu. Yang mananya bang? Jadi yang selamat gitu hari ini. Yang selamat ya di pinggir dulu, pinggir mobil ambulan datang langsung dibawa. Dibawa ya. Berarti ngelihat dalam kondisi luka-luka mereka Lihat. itu menepi gitu bang. Ke pinggir-pinggir jalan itu gitu. Ngelihat bang. Nah kan emang yang pada keluar dari mobil, dari sekian banyak mobil kan 17 mobil dari sini nih sampai depan sana tuh, sampai ada pelang itu tuh, ada pelang rambu-rambu itu. Kalau kontainer kan di sini nih, di depan mobil ini nih, mobil apa ini? Ini yang paling parah itu ya dua mobil itu, yang 3 sama yang nyebrang ini. Yang Bang, paling parah. kan ada korban wafat ya bang ya? Ada. Akibat kejadian ini. Abang sempat menyaksikan kondisi korban nggak bang? Atau Menyaksikan. memang posisinya terjepit atau gimana sih bang? Posisinya dia terjepit, jadi si perut ini jadi ketimpa sama bangku emaknya itu. Emaknya kan jadi supir tuh. Makanya supir di depan. Depan. Mobilnya kalau nggak salah mobil apa ya, sejenis Avanza. Mobilnya warnanya warna putih susu. Yang korban meninggal ini artinya meninggal langsung di lokasi kejadian Tinggal langsung atau kejadian. sempat dibawa ke rumah sakit? Langsung. Bang izin, berarti pertama kali dapat kabar keluarga ini menjadi korban kecelakaan Cipularang itu dari mana sih bang? Awal cerita sih saya lagi kirim paket ya, terus ada orang nonton berita, kebetulan beritanya itu ada kecelakaan beruntun di tol Purbalenyi. Nah, kebetulan ayah saya sedang ada di Bandung. Nah, dari situ saya tanya orang rumah dan tanya orang tua saya dulu terlebih dahulu, nggak ada kabar dan handphonenya juga nggak aktif. Akhirnya tanya orang rumah. Nah, saya tanya, Abah udah balik belum? Ternyata belum balik. Nah, dari situ saya cari tahu. Akhirnya ayah saya ada di lokasi kecelakaan. Dan alhamdulillahnya sih ayah saya dan keluarganya semuanya selamat, hanya butuh penanganan saja. Ya. Bang, di dalam mobil itu berarti ada siapa aja sih bang? Ada bapak saya, ada umi, adik, dan kakak ipar, dan sama anaknya. Anaknya ada dua. Ada Berarti dua. total ada 6 orang di dalam Iya, mobil. ada 6 orang. Bang, saat ini tadi sempat diceritain juga ya bang bahwa kakak ipar itu sempat video call ketika kejadian ya bang. Iya, Itu gimana benar. sih bang? Nah, dia video call sama adik saya bahwa dia sedang kecelakaan dan posisinya itu masih di dalam mobil. Pas setelah itu dia langsung ada petugas yang menyelamatkan dia udah nggak sadar lagi ya. Maaf. Saat ini berarti semuanya sudah mendapat tindakan di kamar ya bang? Alhamdulillah semuanya sudah dapat kamar sih. Cuma besok ada penanganan untuk Umi dan kakak ipar saya aja. Penanganannya tuh untuk tindakan operasi atau gimana? Iya, tindakan operasi besok. Tindakan operasi. Di jam 7 pagi kalau nggak salah sih. Bang izin kalau boleh tahu tujuan ke Bandung itu apa ya bang? Oh, itu adik saya itu pindah rumah. Acaranya sih itu, dan orang tua saya hanya ingin mengantarkan ya, namanya anaknya pindahan. Ya. Oh, berarti mengantarkan adiknya bang? Iya, adik pindahan ke rumah suaminya. Gasari, Kelurahan Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendengar suara benturan keras saat peristiwa naas itu terjadi. Saksi mata itu berada di rumahnya yang terletak 500 meter dari lokasi kejadian. Desa tempat tinggal
berada bersebelahan dengan Jalan Tol Cipularang kilometer 92. Setelah tiba di lokasi, Akam pun melihat sudah banyak mobil yang terlibat kecelakaan. Dia juga membantu proses evakuasi beberapa korban dan menepikan mereka ke sisi ruas jalan tol. Para korban pun panik, ada yang menangis bahkan histeris. Ia melihat adanya korban tewas akibat terjepit yang usianya masih anak-anak. Korban tersebut duduk di belakang kursi pengemudi yang ditempati ibunya. Akam menduga anak tersebut tewas akibat terjepit kursi pengemudi, di mana bagian belakang mobil jenis MPV tersebut ditabrak kendaraan lain. Diketahui korban yang meninggal dunia bernama Salsabila. Anak usia 13 tahun tersebut berstatus pelajar dan tinggal di Desa Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sementara pengemudi mobil yang ditumpangi Salsabila bernama Kartika Eka Putri yang tinggal di alamat yang sama. Kartika masuk dalam daftar korban luka berat dalam kecelakaan tersebut. Para korban kecelakaan tol Cipularang pun dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara itu, salah seorang saksi mata lainnya, Ainul Yakin, mengatakan saat kejadian, kondisi arus lalu lintas di jalur B Tol Cipularang, kilometer 92, dalam kondisi padat dan sedang ada perbaikan jalan. Posisi kendaraan yang ia tumpangi saat itu menjadi kendaraan yang terjepit oleh truk tronton yang terguling. Ainul juga memastikan kecelakaan itu berawal saat sebuah truk menabrak beberapa kendaraan. Posisi mobil Suzuki XL7 yang ia tumpangi terjepit oleh muatan truk tronton dan sejumlah kendaraan lainnya yang ikut tertabrak. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. 4 penumpang dan 1 pengemudi itu harus keluar dari kendaraan melalui jendela mobil. Ainul saat itu hendak pulang ke Bekasi setelah dari kota Bandung. Dia juga mengatakan bahwa kondisi jalan saat itu sudah diguyur hujan sehingga tertutup oleh kabut. Sebelumnya diberitakan bahwa Senin sore sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan karambol terjadi di ruas tol Cipularang. Lokasi kejadian masuk ke wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di tol Cipularang mengarah ke Jakarta sempat ditutup. Dari laporan yang dihimpun, dalam kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan dengan jumlah korban mencapai 28 orang, yang 1 diantaranya meninggal dunia. Pas kejadian mah ya awalnya mah ya itu mobil kontainer udah. Mobil kontainer. Bang, ketika kejadian itu lagi hujan deras atau gimana sih? Hujan deras. Hujan deras. Saat itu posisi abang ini lagi di rumah. Lagi di rumah. Kedengarannya kayak gimana sih bang Ya, suaranya? kedengarannya ya langsung bebet, langsung meledak. Oh, kayak suara benturan keras gitu ya? Yap. Dan itu berarti abang langsung ke lokasi kejadian lokasi. ini. Apa sih bang yang abang saksikan saat tiba di lokasi kejadian bang? Ya udah banyak aja mobil yang berserakan, yang pada pinggir yang udah pada penyok. Oh, Terus yang saya datang ke situ, ya kebantuin kardusnya itu kan acak-acakan ya. Sambil bantuin yang kegencet itu bang. Bisa digambarin nggak bang situasinya? Apakah mungkin ada yang langsung penumpangnya langsung pada keluar mobil sambil nangis atau gimana sih bang situasinya bang? Ya kalau itu udah jelas bang. Panik pasti. Panik. Ya, bang, ya. Kalau itu udah jelas. Apalagi yang kegencet itu ada anak kecil. Ada anak kecil umuran sekitar 2 tahun lah kurang lebih. Nah, mereka itu keluar dari mobil menyelamatkan diri itu ke pinggir jalan tol ini atau langsung dibawa sempet mungkin ke rumah warga atau gimana bang? Langsung dibawa ke mobil ambulan bang. Oh, nggak berselang lama ya? Iya, langsung begitu keluar dari mobil yang kecelakaan langsung dibawa ke ambulan. Kalau orang-orang yang lainnya menepinya kemana bang? Ke sebelah sana gitu. Yang mananya bang? Jadi yang selamat gitu hari ini. Yang selamat
ya di pinggir dulu, pinggir mobil ambulan datang langsung dibawa. Di bawah ya. Berarti ngelihat dalam kondisi luka-luka mereka Lihat. menepi gitu bang. Ke pinggir-pinggir jalan itu. Gitu. Ngelihat bang, kita kan emang yang pada keluar dari mobil, dari sekian banyak mobil kan 17 mobil dari sini nih sampai depan sana tuh, sampai ada pelang itu tuh, ada pelang rambu-rambu itu. Kalau kontainer kan di sini nih, di depan mobil ini nih, mobil apa ini? Ini yang paling parah itu ya 2 mobil itu, yang 3 sama yang nyebrang ini. Yang Bang, paling parah. kan ada korban wafat ya bang ya? Ada. Akibat kejadian ini. Abang sempat menyaksikan kondisi korban nggak bang? Atau Menyaksikan. memang posisinya terjepit atau gimana sih bang? Posisinya dia terjepit, jadi si perut ini jadi ketimpa sama bangku emaknya itu. Emaknya kan jadi supir tuh. Makanya supir di depan. Depan. Mobilnya kalau nggak salah mobil apa ya, jenis Avanza. Mobilnya warnanya warna putih susu. Yang korban meninggal ini artinya meninggal langsung di lokasi kejadian? Meninggal langsung di atau kejadian. sempat dibawa ke Nah, rumah sakit? langsung. Bang izin, berarti pertama kali dapat kabar keluarga ini menjadi korban kecelakaan Cipularang itu dari mana sih bang? Awalnya kita sih, saya lagi kirim paket ya, terus ada orang nonton berita, kebetulan beritanya itu ada kecelakaan beruntun di tol Purbalenyi. Nah, kebetulan ayah saya sedang ada di Bandung. Nah, dari situ saya tanya orang rumah dan tanya orang tua saya dulu terlebih dahulu, nggak ada kabar dan handphonenya juga nggak aktif. Menyampaikan masalah kepada siswa yang usia saya ditugaskan sama beliau Kapiter berdua. Mobil dari sekian banyak mobil kan 17. Pemirsa, Anda menyaksikan live breaking news bersama saya, Saradita. Kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara peristiwa kecelakaan di kilometer 92 Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat pada Selasa pagi ini. Kecelakaan tersebut melibatkan 17 kendaraan. Kakor Lantas Polri menerjunkan tim Traffic Accident Analyst untuk mendalami penyebab kecelakaan beruntun yang terjadi di kilometer 92B. Olah TKP juga dilakukan untuk mencari tahu penyebab pasti kecelakaan beruntun yang melibatkan belasan kendaraan tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan olah TKP, kami telah terhubung dengan jurnalis Tribunnews.com, Ibriza Fasti yang melaporkan langsung dari kilometer 92 Tol Cipularang. Selamat pagi, Ibriza. Selamat pagi, Sarah. Ya, baik. Ibriza, apakah saat ini olah TKP masih berlangsung atau sudah selesai? Baik, Sarah. Dan sekalian pada hari ini memang pihak kepolisian telah melakukan olah TKP terkait dengan kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta, di mana olah TKP dimulai sekira pukul 7 lebih 57 waktu Indonesia bagian barat, kemudian selesai dilakukan sekira pukul 9 waktu Indonesia bagian barat. Seperti itu, Sarah. Baik, lalu apa saja yang dalam proses olah TKP tersebut, Ibriza, boleh Anda jelaskan? Ya, Sarah, memang dalam proses olah TKP pihak kepolisian tampak melakukan pengalihan arus lalu lintas dari gate exit tol Cikamuning maksud saya, yang dimana dari Cikamuning tersebut pengalihan lalu lintas diarahkan melalui jalur arteri menuju ke pintu tol Jatiluhur dan pintu tol Sadang, seperti itu untuk kendaraan roda 4 yang menuju ke arah Jakarta. Sementara memang untuk dari kilometer 92 hingga kilometer maksud saya dari kilometer 9.200 sampai 9.600 memang pihak kepolisian melakukan penutupan jalan seperti itu sebagaimana dikatakan oleh Wadir Lantas Polda Jabar, yakni Edwin Afandi, bahwa
memang untuk penelitian terkait dengan penyebab terjadinya kecelakaan beruntun pada Senin kemarin, memang pihak kepolisian perlu untuk melakukan penelitian dengan jarak 400 meter seperti itu, sehingga penutupan jalan dilakukan dari ruas jalur 9.200 kilometer 9.200 sampai 9.600. Seperti itu, Sarah. Baik, lalu olah TKP tersebut memeriksa apa saja dan kira-kira kapan hasilnya akan keluar? Iya, Sarah. Terkait dengan olah TKP sendiri, memang dari pihak kepolisian tampak menggunakan drone, kemudian teknologi lainnya seperti alat 3D scanner seperti itu untuk nantinya membuat semacam skema bagaimana memang kecelakaan kemarin terjadi seperti itu. Dan banyak memang puing-puing yang masih terlihat di sekitar lokasi kejadian seperti itu, terutama di sisi-sisi jalan di ruas tol Cipularang kilometer 92 saat ini seperti itu. Dan untuk hasil dari olah TKP tersebut, pihak kepolisian belum bisa memastikan kapan hasil olah TKP-nya dapat disampaikan. Begitu, Sarah. Ya, lalu sejauh ini apakah sudah ada terkait dugaan penyebab dari kecelakaan beruntun tersebut dari pemeriksaan sementara, Ibriza? Iya, Sarah. Memang berdasarkan wawancara langsung dengan Wadir Lantas Polda Jabar, yakni Edwin Navandi, memang belum disampaikan secara rinci begitu mengenai dugaan-dugaan tertentu terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada Senin kemarin. Seperti itu, Sarah. Oke, baik. Terima kasih rekan Ibriza yang melaporkan langsung dari kilometer 92 Tol Cipularang. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun pernyataan dari Wadir Lantas Polda Jabar, AKBP Edwin Avandi, dari olah TKP. TKP ini tahapnya seperti apa dan apa yang saat ini sedang dilakukan, Pak? Baik, hari ini hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 08.00 kita melaksanakan olah TKP kejadian perkara yang terjadi kemarin pada pukul 16.00 yang melibatkan 17 kendaraan beruntun di kilometer 192.200 arah Jakarta. Kegiatan olah TKP kali ini yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena aktivitas ini mengakibatkan ada sedikit kepadatan karena kita harus memending tol, namun kita juga untuk mengurangi kepadatan di tol, mohon maaf juga kita melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di Gate Cikamuning. Semoga kegiatan ini hanya berjalan 30 menit karena kita membutuhkan penelitian yang cukup panjang dari kilometer 192.600 sampai Orang rumah, saya tanya orang rumah. Sisi jalan di ruas tol Cipularang kilometer 92 saat ini. Orang rumah. Sisi jalan di ruas tol Cipularang kilometer 92 saat ini seperti itu. Dan untuk hasil dari olah TKP tersebut, pihak kepolisian belum bisa memastikan kapan hasil olah TKP-nya dapat disampaikan. Begitu, Sarah. Ya, lalu sejauh ini apakah sudah ada terkait dugaan penyebab dari kecelakaan beruntun tersebut dari pemeriksaan sementara, Ibriza? Iya, Sarah. Memang berdasarkan wawancara langsung dengan Wadir Lantas Polda Jabar, yakni Edwin Navandi, memang belum disampaikan secara rinci begitu mengenai dugaan-dugaan tertentu terkait dengan kecelakaan yang terjadi pada Senin kemarin. Seperti itu, Sarah. Oke, baik. Terima kasih rekan Ibriza yang melaporkan langsung dari kilometer 92 Tol Cipularang. Selamat kembali bertugas. Dan pemirsa, kami juga telah menghimpun pernyataan dari Wadir Lantas Polda Jabar, AKBP Edwin Avandi, dari olah TKP. TKP ini tahapnya seperti apa dan apa yang saat ini sedang dilakukan, Pak?
Baik, hari ini, hari Selasa tanggal 12 November 2024 pukul 08.00 kita melaksanakan olah TKP kejadian perkara yang terjadi kemarin pada pukul 16.00 yang melibatkan 17 kendaraan. Maka beruntun di kilometer 192.200 arah Jakarta. Kegiatan olah TKP kali ini yang pertama tentunya kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena aktivitas ini mengakibatkan ada sedikit kepadatan karena kita harus memending tol, namun kita juga untuk mengurangi kepadatan di tol mohon maaf juga kita melaksanakan pengalihan arus lalu lintas di Gate Cikamuning. Semoga kegiatan ini hanya berjalan 30 menit karena kita membutuhkan penelitian yang cukup panjang dari kilometer 192.600 sampai 192 dari kilometer 92.600 sampai 92.200 sekitar 400 meter kita melaksanakan penelitian untuk mencari faktor-faktor penyebab utama terjadinya kecelakaan kemarin. Situasi umum terjadi kecelakaan kemarin adalah di sore hari dan kemudian ada hujan dan di situ terjadi antrian kendaraan di lokasi ini. Kemudian ada satu kendaraan tronton membawa kardus yang kemudian lepas kendali di titik ini. Kemudian yang kita lakukan hari ini adalah kita melaksanakan capturing atau pengambilan gambar seluruh jalan, permukaan jalan yang menimbulkan bekas-bekas terjadinya kecelakaan, sehingga sangat perlu dibutuhkan bagaimana kronologis atau bentuk terjadinya kecelakaan pada sore hari kemarin. Ini Pak, kalau dilihat Jumlah korban kecelakaan beruntun tol Cipularang kilometer 92 bertambah menjadi 29 orang. Informasi terkini yang dihimpun oleh Tribun Network hingga Selasa pagi, korban tewas bertambah 1 orang, yaitu anak kecil berusia 14 tahun. Kadif Pelayanan Medis Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Dr. Eva Siti Haifa mengatakan, total korban yang dirawat di rumah sakit sebanyak 29 korban. Sementara itu, supir truk bernama Rauf dalam kondisi luka-luka dan mendapatkan perawatan medis. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan update jumlah korban kecelakaan tol Cipularang, kami telah terhubung dengan jurnalis tribunjabar.id, Ahya Nurdin, yang melaporkan langsung dari Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Selamat pagi rekan Ahya. Selamat pagi, Mbak. Baik, rekan Ahya, bisa Anda laporkan terkait dengan update jumlah korban kecelakaan yang kemarin malam disebutkan 28 orang dan saat ini bertambah menjadi 29 orang. Ya, untuk korban laka beruntun ini emang bertambah 1 orang dari kemarin 28, sekarang menjadi 29. 1 korban diantaranya meninggal dunia dan 4 korban mengalami luka berat, sementara sisanya mengalami luka ringan. Sejauh ini pagi ini memang untuk kondisi korban sendiri masih menjalani perawatan di RSUD Rumah Sakit Abdul Razak ini sebanyak 22 orang, 4 orang diantaranya pasien luka berat yang kemarin mengalami benturan yang cukup keras di bagian kepala sehingga harus menjalani operasi hari ini. Rencananya akan menjalani operasi keempat korban luka berat tersebut, sementara untuk 6 orang korban yang luka ringan berdasarkan permintaan pihak keluarga kemarin malam sudah pulang sekitar pukul 11 malam tadi sudah pulang dan mereka akan melanjutkan perawatan medis di lokasi atau di tempat tinggal di rumah sakit di sekitar tempat tinggalnya, dan sementara saat ini tinggal 22 orang korban luka yang terjadi akibat kecelakaan beruntun kemarin. Sementara untuk korban sendiri ada 7 orang diantaranya masih tergolong anak-anak, jadi usia di bawah 12 tahun, termasuk korban yang kemarin meninggal juga usianya baru 13 tahun, dan sementara tadi juga korban anak-anak ada yang usianya masih 3 tahun namun tidak bisa berkomunikasi dan mengalami luka di bagian tangan serta beberapa luka di bagian punggung akibat benturan, ada juga yang mengalami luka di bagian kepala. Sementara tadi juga pihak Direktur Utama Jasa Harja juga sudah
meninjau langsung para korban, dan para korban saat ini memang sudah mendapatkan pelayanan medis yang cukup baik, dan tadi juga santunan sudah diberikan kepada semua korban termasuk korban yang meninggal dunia, dan santunan ini akan terus dilanjutkan walaupun hanya diberikan 20 juta rupiah kepada para korban yang mengalami luka-luka, namun nantinya pihak Jasa Raja akan mengakomodir untuk dilanjutkan dengan program BPJS Kesehatan untuk perawatan selanjutnya jika memang dibutuhkan perawatan lebih lanjut. Sementara 3 korban anggota TNI juga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Razak, dan mereka semuanya mengalami luka ringan, namun di bagian kepala dan di bagian punggung memang masih terasa sakit berdasarkan pengakuan salah satu anggota tadi, sehingga mereka masih menjalani perawatan dan belum bisa dipulangkan. Baik, untuk korban tewas ada 2 orang yang meninggal dunia. Apakah saat ini jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka masing-masing? Ya. Ya, mohon maaf, untuk korban meninggal masih tetap 1 orang, dan semalam juga sudah dibawa oleh pihak keluarga, dan santunan juga sudah diberikan. Dan korban yang 1 bertambah itu korban luka berat termasuk supir. Sehingga korban meninggal dunia masih tetap 1 dan tidak ada penambahan untuk korban yang meninggal dunia. Baik, saya ulangi, berarti untuk korban tewas hanya 1, sementara 1 korban lainnya yang saat ini bertambah adalah korban luka, begitu Ya, korban luka, dan rencananya korban luka tersebut yang penambahan saat ini sedang diobservasi untuk dilakukan operasi. Jadi totalnya yang akan dioperasi itu sebanyak 5 orang yang mengalami luka berat. Sejauh ini memang daftar sementara luka berat hanya 4 orang, namun kemungkinan yang 1 ini yang saat ini sedang diobservasi itu juga mengalami luka berat di bagian dalam, organ dalam, khususnya di bagian kepala. Baik, kemudian untuk sang supir truk bernama Rauf, apakah saat ini juga masih menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Abdul Razak, dan bagaimana kondisinya? Ya, untuk supir truk sendiri tadi memang kita belum bisa masuk ke dalam, dan pihak Jasa Raja juga masih belum bisa masuk tadi menjenguk untuk sopir sendiri. Memang semalam juga berdasarkan pantauan kami memang kondisinya mengalami luka ringan, namun mereka cukup tidak bisa jalan intinya, sehingga masih tetap terbaring di kasur perawatan, dan saat ini juga masih dalam perawatan dan pengawasan dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih rekan Ahya Nurdin, jurnalis Tribun Jabar.id yang melaporkan langsung di Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta, Jawa Barat. Silakan kembali bertugas. Pemirsa, kami juga telah menghimpun pernyataan atau wawancara dari Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantoro, dan juga Humas Rumah Sakit Abdul Razak, Dr. Eva. Sampai dengan pagi ini sudah lengkap identifikasinya. Kalau dari kemarin dengan jumlah yang masih diperhatikan bahwa korban semua 29. Dari 29 ini korban yang meninggal dunia ada 1. Dan 1 ini juga sudah kita teridentifikasi, dan yang untuk mengalami luka-luka 28. Kita 28 pun yang 4 yang berat saat ini lagi dalam penanganan operasi. Memang ini yang menjadi perhatian kita diantaranya adalah korban ini ada 7 anak-anak. 10 juga yang meninggal dunia ini adalah anak-anak. 15 laki-laki dan 8 perempuan. Kami tadi sudah mengidentifikasi semua, dan sejak semalam mereka juga saya semua dari seluruh korban sudah ditangani dengan baik, ya. Jadi semua dijamin oleh Jasa Raja, baik yang luka maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata 1 kendaraan bisa berdampak kepada banyak korban. Dan diharapkan untuk yang luka-luka ini yang 22 termasuk yang operasi 4 ini. Kalau saya lihat yang dari di luar 4 ini seharusnya tidak dalam lama sudah bisa kembali ke masing-masing, dan tetap ada perawatan jalan, terutama trauma. Dan tadi juga ada korban yang anak kecil ini juga masih ada trauma. Ada juga sahabat kita dari TNI juga sama korban juga yang tadi sudah kami semua konfirmasi kondisi kesehatannya maupun juga penanganan. Pada Rumah Sakit terima kasih. Ya, Lantas juga kemarin
maka Korwil sudah datang dan juga seluruh tugas yang termasuk media yang menginformasikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Pentingnya pengemudi yang berkeselamatan. Ya, ketika hujan seperti ini kan kelihatan bahwa pengemudinya masih dalam identifikasi karena tidak berkeselamatan, terus berdampak kepada Apa yang dioperasi itu apakah dari supir juga, yang supir kontainer, kemudian yang anak yang meninggal dunia ini keluarganya bagaimana? Bukan, jadi semua korban yang berat ini bukan kontainer, jadi korban yang menjadi korban ditabrak. Nah, tadi ada beberapa yang kita lihat korban ini kan mereka juga tidak sadar dengan trauma ya, tahu bahwa mobilnya sudah ada di atas, bahkan hari ini mereka baru tahu bahwa mobilnya tidak berbentuk sama sekali. Jadi semua ada korban yang mengendarai kendaraan atau mobil yang ada di depan tersebut, bukan dari kontainernya. Supir kontainernya ada? Sekarang masih di ruang perawatan dan investigasi yang dilakukan oleh Korlantas Polri. Tapi sekarang masih dirawat juga. Pak, besaran asuransi Pak untuk si korban yang luka-luka Pak? Ya, jadi untuk korban luka-luka itu maksimal 20 juta. Tapi tidak berhenti di situ. Apabila nanti melewati itu, maka langsung secara otomatis ke BPJS Kesehatan. Ini adalah interoperabilitas yang sudah sangat bagus ya, menjadikan wujud negara hadir di untuk masyarakat. Dan ini untuk meninggal 50 juta. Ini sudah diserahkan juga. Dan ini terima kasih nih, respon dari rumah sakit juga sangat cepat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi korban kecelakaan. Pak, dari 4 korban luka berat, apakah ada yang kritis atau semua sekarang mengalami fase kritis? Ya, semua. Jadi totalnya yang akan dioperasi itu sebanyak 5 orang yang mengalami luka berat. Sejauh ini memang daftar sementara luka berat hanya 4 orang, namun kemungkinan yang saat ini sedang diobservasi itu juga mengalami luka berat di bagian dada. Jadi totalnya yang akan dioperasi itu sebanyak 5 Jadi totalnya yang akan dioperasi itu sebanyak 5 orang yang mengalami luka berat. Sejauh ini memang daftar sementara luka berat hanya 4 orang, namun kemungkinan yang saat ini sedang diobservasi itu juga mengalami luka berat di bagian dalam, organ dalam, khususnya di bagian kepala. Baik, kemudian untuk sang supir truk bernama Rauf, apakah saat ini juga masih menjalani pemeriksaan medis di Rumah Sakit Abdul Razak dan bagaimana kondisinya? Ya, untuk supir truk sendiri tadi memang kita belum bisa masuk ke dalam dan pihak jasa raja juga masih belum bisa masuk tadi menjenguk untuk supir sendiri. Memang semalam juga berdasarkan pantauan kami memang kondisinya mengalami luka ringan, namun mereka cukup tidak bisa jalan intinya, sehingga masih tetap terbaring di kasur perawatan dan saat ini juga masih dalam perawatan dan pengawasan dari pihak kepolisian. Baik, terima kasih rekan Ahya Nurdin, jurnalis Tribun Jabar.id yang melaporkan langsung di rumah sakit. Jadi totalnya yang akan dioperasi itu sebanyak 5 orang yang mengalami luka berat. Sejauh ini memang daftar sementara luka berat hanya 4 orang, namun kemungkinan yang saat ini sedang diobservasi itu juga mengalami luka berat di bagian dalam, organ dalam, khususnya di bagian kepala. Baik, kemudian untuk Larang pun dibawa telah memastikan kecelakaan itu telah menghimpun pernyataan atau wawancara dari Direktur Utama Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantoro, dan juga Humas Rumah Sakit Abdul Razak, Dr. Eva. Sampai dengan pagi ini sudah lengkap identifikasinya. Kita tahu bahwa dari kemarin dengan jumlah yang masih dibandingkan bahwa korban semua 29. Dari 29 ini korban yang meninggal dunia ada 1. Dan 1 ini juga sudah kita teridentifikasi, dan yang untuk mengalami luka-luka 28. Kita 28 pun yang 4 yang berat saat ini lagi dalam penanganan operasi. Memang ini yang menjadi perhatian kita diantaranya adalah korban ini ada 7 anak-anak. Sebelum juga yang meninggal dunia ini adalah anak-anak 15 laki-laki dan 8 perempuan. Kami tadi sudah mengidentifikasi semua, dan sejak semalam mereka juga saya semua dari seluruh korban sudah
tangani dengan baik, ya. Jadi semua dijamin oleh jasa raja, baik yang luka maupun yang meninggal dunia. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita semua bahwa ternyata satu kendaraan bisa berdampak kepada banyak korban. Dan diharapkan untuk yang luka-luka ini yang 22 termasuk yang operasi 4 ini. Kalau saya lihat yang dari di luar 4 ini seharusnya tidak dalam waktu lama sudah bisa kembali ke masing-masing dan tetap ada perawatan jalan, terutama trauma. Dan tadi juga ada korban yang anak kecil juga masih ada trauma. Ada juga sahabat kita dari TNI juga sama korban juga yang tadi sudah kami semua konfirmasi kondisi kesehatannya maupun juga penanganan. Pada rumah sakit terima kasih. Ya, Lantas juga kemarin Kakor juga sudah datang dan juga seluruh tugas yang termasuk media yang menginformasikan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Pentingnya pengemudi yang berkeselamatan. Ya, ketika hujan seperti ini kan kelihatan bahwa pengemudinya masih dalam identifikasi karena tidak berkeselamatan justru berdampak kepada korban. Apa yang dioperasi itu apakah dari supir juga yang supir kontainer, kemudian yang anak yang meninggal dunia ini keluarganya bagaimana? Bukan, jadi semua korban yang berat ini bukan kontainer, jadi korban yang menjadi korban ditabrak. Nah, tadi ada beberapa yang kita lihat korban ini kan mereka juga tidak sadar dengan trauma ya, tahu-tahu bahwa mobilnya sudah ada di atas, bahkan hari ini mereka baru tahu bahwa mobilnya tidak berbentuk sama sekali. Jadi semua ada korban yang mengendarai kendaraan atau mobil yang ada di depan tersebut, bukan dari kontainernya. Supir kontainernya ada? Sekarang masih di ruang perawatan dan investigasi yang dilakukan oleh Perlantas Polri. Tapi sekarang masih dirawat juga. Pak, besaran asuransi Pak untuk si korban yang luka-luka Pak? Ya, jadi untuk korban luka-luka itu maksimal 20 juta. Tapi tidak berhenti di situ. Apabila nanti melewati itu, maka langsung secara otomatis ke BPJS Kesehatan. Ini adalah interoperabilitas yang sudah sangat bagus ya, menjadikan wujud negara hadir di untuk masyarakat. Dan ini untuk meninggal 50 juta. Ini sudah diserahkan juga. Dan ini terima kasih nih respon dari rumah sakit juga sangat cepat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi korban kecelakaan. Pak, dari 4 korban luka berat apakah ada yang kritis atau semua sekarang mengalami fase kritis? Ya, semua masih dalam kondisi sadar tidak kritis, tapi diperlukan langkah atau tindakan operasi. Pak, tadi juga ada trauma psikologis juga, Pak, ada penanganan dari psikolog ini? Ya, sudah. Ya, jadi ada terutama yang trauma ini nanti tidak hanya secara medis saja, tapi juga ada penanganan pasca trauma. Sebetulnya ini pasca trauma ini kalau kecelakaan korban tabrak dari belakang ini lebih tinggi karena mereka betul-betul tidak mengira, jadi tidak ada kesiapan. Dan ini nanti kita akan monitor rekomendasi dari dokter sehingga kita membuat kegiatan juga penanganan terhadap pasca trauma, terutama yang traumatik ya, dampaknya dari trauma karena ada kecelakaan ini. Kita tadi sempat berbincang dengan anak-anak dan pasien lain, mereka menyampaikan apa Pak tadi terkait pusing atau gimana? Ya, alhamdulillah semua berinteraksi ya dengan sangat baik. Bahkan tadi ada yang sempat pingsan pada waktu dibawa ke sini, adik Maya sudah berkomunikasi dengan baik. Yang memang yang dirasakan adalah pusing, mual gitu ya. Dan tadi ada juga yang karena masih sangat kecil 3 tahun dia tidak bisa komunikasi, tapi ibunya menyatakan bahwa ada rasa tidak enak di badannya. Ini kami juga nanti mohon dari rumah sakit untuk diidentifikasi, dipastikan sebelum pulang seluruh sudah teridentifikasi dengan baik ya secara medis sehingga pengobatan ini betul-betul efektif untuk masyarakat yang mengalami luka. Ya, terima kasih. Ibu, sampai dengan Untuk secara keseluruhan kapal sejauh itu untuk gerakan diantaranya semalam itu mereka dituju ke rumah sakit domisili karena sesuai dengan atas permintaan dari masing-masing itu. Kemudian bagian pertama itu 21 itu dengan
ini, kemudian 7 diantaranya dari Pabrik. Nah, dari Pabrik ini diantaranya ada yang akan rencana operasi pagi ini. Itu ada 5, kemudian 2 ada operasi singkat, itu akan dilakukan observasi. Terus yang juga akan masuk dilakukan pemeriksaan pribadi. Yang di rumah sakit domisili berapa tadi? 8 kan? Ada 7. Berarti yang saat ini masih di rumah sakit Raja ini ada berapa? Berarti total di 22. Satu orang yang meninggal tersebut itu domisili di mana? Nanti masuk. Bersama keluarga sudah pulang juga. Betul, itu bersama keluarga. Mbak, kalau penanganan kebanyakan ini kalau itu atau lukanya itu seperti apa sih? Karena memang mayoritas ini di luka ringan ya, luka ringan, jadi artinya memang di perawatan luka, kemudian diobservasi untuk kondisi pasien. Kalau untuk operasi itu apa? Untuk operasinya sendiri ini karena memang mayoritas benturan di kepala, kemudian ada luka terbuka di kepala juga, jadi itu akan dilakukan perawatan luka untuk di kepala. Operasi untuk bagian Betul, tapi di bagian kepala, bagian luar, artinya di tipis bagian kiri, di bagian kepala. Ada pembersihan luka, betul, dibersihkan, kemudian dijahit. Selanjutnya kita observasi untuk kondisi luka setelah dilakukan. itu 5 ya kan? Ya, kurang lebih Bisa empat, kurang lebih 4. Hanya yang satu lagi ini sedang fokus untuk observasi. Yang pulangnya tadi udah berapa? 7, satu yang meninggal. Terima kasih. Terima kasih ya Mas. Kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 arah Jakarta pada Senin sore kemarin menelan 28 korban, 1 diantaranya tewas. Akam, seorang warga desa Margasari, Kelurahan Pasir Muncul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, mendengar suara benturan keras saat peristiwa naas itu terjadi. Saksi mata itu berada di rumahnya yang terletak 500 meter dari lokasi kejadian. Desa tempat tinggal berada bersebelahan dengan jalan tol Cipularang kilometer 92. Setelah tiba di lokasi, Akam pun melihat sudah banyak mobil yang terlibat kecelakaan. Dia juga membantu proses evakuasi beberapa korban dan menepikan mereka ke sisi ruas jalan tol. Para korban pun panik, ada yang menangis bahkan histeris. Ia melihat adanya korban tewas akibat terjepit yang usianya masih anak-anak. Korban tersebut duduk di belakang kursi pengemudi yang ditempati ibunya. Akan menduga anak tersebut tewas akibat terjepit kursi pengemudi, di mana bagian belakang mobil jenis MPV tersebut ditabrak kendaraan lain. Diketahui korban yang meninggal dunia bernama Salsabila. Anak usia 13 tahun tersebut berstatus pelajar dan tinggal di Desa Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sementara pengemudi mobil yang ditumpangi Salsabila bernama Kartika Eka Putri yang tinggal di alamat yang sama. Kartika masuk dalam daftar korban luka berat dalam kecelakaan tersebut. Para korban kecelakaan tol Cipularang pun dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta. Sementara itu, salah seorang saksi mata lainnya, Ainul Yakin, mengatakan saat kejadian, kondisi arus lalu lintas di jalur B Tol Cipularang, kilometer 92, dalam kondisi padat dan sedang ada perbaikan jalan. Posisi kendaraan yang ia tumpangi saat itu menjadi kendaraan yang terjepit oleh truk tronton yang terguling. Ainul juga memastikan kecelakaan itu berawal saat sebuah truk menabrak beberapa kendaraan. Posisi mobil Suzuki XL7 yang ia tumpangi terjepit oleh muatan truk tronton dan sejumlah kendaraan lainnya yang ikut tertabrak. Proses evakuasi pun berlangsung dramatis. 4 penumpang dan 1 pengemudi itu harus keluar dari kendaraan melalui jendela mobil. Ainul saat itu hendak pulang ke Bekasi setelah dari kota Bandung. Dia juga mengatakan bahwa kondisi jalan saat itu sudah diguyur hujan sehingga tertutup oleh kabut.
Sebelumnya diberitakan bahwa Senin sore sekira pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, kecelakaan karambol terjadi di ruas tol Cipularang. Lokasi kejadian masuk ke wilayah Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Akibat kejadian tersebut, arus lalu lintas di tol Cipularang mengarah ke Jakarta sempat ditutup. Dari laporan yang dihimpun, dalam kecelakaan ini melibatkan 17 kendaraan dengan jumlah korban mencapai 28 orang, yang satu diantaranya meninggal dunia. Pas kejadian mah ya awalnya mah ya itu mobil kontainer udah. Mobil kontainer. Bang, ketika kejadian itu lagi hujan deras atau gimana sih? Hujan deras. Hujan deras. Saat itu posisi abang ini lagi di rumah. Lagi di rumah. Kedengarannya kayak gimana sih bang Ya, suaranya? kedengarannya ya langsung bebet, langsung meledak. Oh, kayak suara benturan keras gitu ya? Benturan. Ya. Dan itu berarti abang langsung ke lokasi kejadian ke lokasi. ini. Apa sih bang yang abang saksikan saat tiba di lokasi kejadian bang? Ya udah banyak aja mobil yang berserakan, yang pada pinggir yang udah pada penyok. Oke. Terus yang saya datang ke situ ya ngebantuin kardusnya itu kan acak-acakan ya. Sambil bantuin yang kegencet itu bang. Bisa digambarin nggak bang situasinya? Apakah mungkin ada yang langsung penumpangnya langsung pada keluar mobil sambil nangis atau gimana sih bang situasinya bang? Ya kalau itu udah jelas bang. Panik pasti. Panik. Ya, bang, ya. Siap, siap. Kalau itu udah jelas.